Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Sabtu 12 Dzulqa'dah 1446 Hijriah bertepatan dengan 10 Mei 2025. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan membaca kitab Riyadhus Shalihin, dan bab yang dipilih oleh panitia adalah babu dzikril maut wa qasril amal, bab mengingat kematian dan pendeknya angan. Dan kitab Riyadhus Shalihin adalah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi, atau yang dikenal dengan Imam Nawawi rahimahullah, ulama Islam abad ke-7 Hijriyah bermadhab Syafi'i. Dan sengaja saya setiap kali kajian yang tidak rutin, saya keliling masjid-masjid setiap pekan kedua, baik itu Kamis ba'da zuhur atau Sabtu sebelum zuhur seperti ini. Itu adalah jadwal-jadwal yang tidak rutin. Adapun jadwal-jadwal yang rutin, maka kita membaca kitab. Adapun jadwal yang tidak rutin, saya minta kepada panitia agar memilih dari tema-tema bab-bab yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin, sehingga meskipun kajiannya tematik tetap bersandarkan kepada kitab dan senantiasa tema-temanya penuh dengan keagungan ilmu, sehingga menjauhi tema-tema yang kekinian, aku cinta kamu, kamu cinta dia, dan seterusnya. Jadi temanya tetap berdasarkan dari kitab, dan itu lebih selamat. Dan terutama kitab Riyadhus Shalihin ini adalah kitab yang penulisnya Imam Nawawi rahimahullahu taala berkata di dalam muqaddimahnya, beliau mengatakan bahwa ra'aitu an ajma'a mukhtasaran min al-ahadits as-sahih, aku melihat untuk mengumpulkan ringkasan dari hadis-hadis yang sahih, mustamilan ala ma yakunu tariqan li sahibihi ila al-akhirah, mengandung yang menjadikan jalan untuk pelakunya agar sampai ke negeri akhirat, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala, muhassilan li adabi al-batinah wal-zahirah, yang mana dengan mempelajari hadis-hadis tersebut maka ia akan mendapatkan adab-adab yang batin kaitan dengan qalbu, atau adab-adab yang berkaitan dengan lahir anggota tubuh, adab mata, telinga, lisan, tangan, kemaluan, dan seterusnya. Jami'an litarghibi wat tarhib wa sa'iri anwa'i adabis salikin, mengumpulkan hadis-hadis yang menjadi motivasi untuk beramal saleh, dan hadis-hadis yang memperingatkan dengan keras untuk melalaikan perintah dan melanggar larangan. Dan hadis-hadis tersebut juga mengumpulkan macam-macam adab-adab seperti ahadits zuhud, hadis-hadis tentang zuhud terhadap dunia, wa riyadhatin nufus, hadis-hadis yang berkaitan dengan olahraga jiwa, olahraga qalbu, wa tahdzibil akhlaq, hadis-hadis yang berkaitan dengan
perbaikan akhlak, wa taharatil qulubi wal ilajiha, dan kesucian-kesucian qalbu dan juga penyembuhan-penyembuhan qalbu apabila qalbunya rusak, wa siyanatil jawarih wa izalati iwajiha wa ghairi dzalika min maqasidil arifin. Dan hadis-hadis yang berkaitan dengan penjagaan anggota tubuh dan juga hadis-hadis yang menghilangkan menyimpangnya seseorang dari jalan yang lurus dan hal-hal lain yang berkaitan dengan orang-orang yang ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih mendalam. Maka kitab ini sangat luar biasa. Oleh karena itu saya setiap kali kajian tidak rutin, saya meminta kepada panitia untuk memilih salah satu bab dari bab-bab kitab Riyadhus Shalihin. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Di dalam babu dzikril maut wa qasril amal, bab yang ke-65, bab mengingat mati dan terputusnya harapan ataupun pendeknya angan, penulis membawakan 5 ayat dan sekitar ada 6 atau 7 hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menjadikan pelajaran bagi kita bahwa dalil hanya dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah manhaj, tata cara beragama yang pantas untuk dijadikan dalil hanya Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ditambah nanti ijma' para sahabat, dan ditambah nanti qiyas jika diperlukan. Adapun perkataan para ulama, pendapat para ulama, maka ini bukan dalil. Ini bukan dalil. Tetapi pendapat-pendapat para ulama tersebut memerlukan dalil untuk kita benarkan. Nah, ini pelajaran dari apa yang dilakukan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya. Beliau setiap kali menyebutkan bab, maka beliau menyebutkan dalil-dalil. Yang pertama dari Al-Quran dan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini manhaj, ini tata cara beragama, bahwa beragama dalilnya harus bersandar kepada dalil, dan dalilnya hanya dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian para ikhwah, Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan ayat yang pertama, surat Ali Imran ayat 185. Sebelum saya membaca ayat tersebut, maka ada muqaddimah yang ingin saya sampaikan, yaitu bahwa kita harus meyakini bahwa seorang hamba manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan meninggalkan dunia ini, dan itu pasti. Itu selalu tanamkan di dalam diri kita. Kita manusia akan kembali kepada Allah dan akan pergi dari dunia ini secara pasti, lambat atau cepat. Berarti dunia ini adalah tempat bersinggah, bukan alamat asli seorang hamba. Itu yang harus dia pahami baik-baik. Dan akhir hidup manusia di dunia adalah kematian. Itu juga harus diyakini baik-baik. Manusia manapun pasti akan mati.
Allah berfirman dalam surah Ar-Rahman ayat 26. Kullu man 'alaiha fan. Setiap yang ada di atas muka bumi ini pasti binasa. Itu dua hal yang harus kita pahami baik-baik. Bahwa seorang hamba pasti akan kembali kepada Allah, berpindah dari dunia ini secara pasti. Yang kedua, akhir hidup seorang hamba di dunia adalah kematian. Apa faedahnya memahami ini? Faedahnya adalah bahwa kita hidup di dunia sementara. Kemudian kita hidup di dunia tidak selamanya, akan diakhiri dengan kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 2, "Alladzi khalaqal mauta wal haya." Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Itu poin. Poin selanjutnya, perantara yang mencabut ruh adalah para malaikat. Allah berfirman di dalam surat As-Sajdah ayat 11, "Qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukkila bikum." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa yang mewafatkan kalian adalah para malaikat atau malaikat maut yang menjadi wakil terhadap kalian. Malaikat adalah wakil Allah untuk mencabut nyamuk. Dalam surah Al-Anfal ayat 50 juga demikian. Walau tara idh yatawaffal ladzina kafaru al-malaikah. Kalau kamu melihat ketika orang-orang kafir yang mencabut nyawa mereka adalah para malaikat. Akan tetapi sebenarnya yang mematikan secara hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat adalah bertugas, yang mematikan, mewafatkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Surat Az-Zumar ayat 42. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah yang mewafatkan jiwa ketika dia mati. Kemudian setelah itu yang mencabut malaikat, tetapi pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya, maka seorang hamba jika sudah meninggal, maka dia akan berpindah ke alam akhirat. Dari alam perut ibu keluar kepada alam dunia, pindah ke alam akhirat. Alam akhirat ada dua, alam barzakh dan alam setelah kebangkitan hari kiamat. Kalau sudah setelah kebangkitan hari kiamat, maka tempatnya cuma ada dua, imma ilal jannah, ke surga, atau imma ilal jahim, ke neraka jahannam. Lalu setelah itu didatangkan ketika seluruh penghuni surga masuk ke dalam surga, penghuni neraka masuk ke dalam neraka, didatangkan kematian dalam bentuk kabsh, domba jantan. Kemudian disembelih, kematian mati. Lalu setelah itu Allah berfirman, ya ahlal jannah khuludun bila maut, wa ya ahlan nar khuludun bila maut. Wahai penghuni surga, kekal kalian di dalam surga tanpa ada kematian. Wahai penghuni neraka, kekal kalian di dalam neraka tanpa ada kematian. Maka inilah yang akan terjadi pada diri seorang hamba. Oleh sebab itu, sebenarnya kematian laisa bi'adami mahd wala fana'i sarf. Kematian itu setelah mati tidak habis begitu saja, enggak.
Kematian setelah mati tidak selesai begitu saja, tidak. Itu keyakinan seorang muslim. Tetapi kematian sebenarnya adalah inqita'u ta'alluqir ruh bil badan. Terputusnya keterikatan ruh dengan badan, itulah kematian. Itu pengertian kematian. Terputusnya keterikatan ruh dengan badan. Tetapi setelah itu ruhnya tidak diam, berpindah dari kehidupan di dunia kepada kehidupan di akhirat. Dimulai dari alam barzah, kemudian hari kiamat setelahnya. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau sudah kita memikirkan perjalanan tadi, manusia dilahirkan di 9 bulan di dalam perut ibunya, itu adalah dunia pertama dia. Lalu setelah itu dilahirkan di dunia kedua dia. Lalu setelah itu dia mati, berpisah ruhnya dengan jasadnya. Kemudian berpindah dia ke alam akhirat, alam barzah, kemudian setelah itu alam kiamat, surga atau neraka. Dan dia akan dihisab sesuai dengan amalnya. Masuk surga kekal abadi atau masuk neraka kekal abadi. Kalau kita memikirkan seperti itu, maka itu adalah pemberi nasihat yang paling mendalam dalam diri seorang muslim. Coba saja antum. Kapan dapat nikmat, ingat mati. Pasti akan tidak terlalu sombong, congkak, angkuh. Karena nikmat ini akan dia tinggalkan dan dia pisah dengannya. Kalau dapat musibah, ingat mati, maka akan lebih ringan, bisa bersabar, tegar, kokoh, tidak mudah berkeluh kesah, terutama di media sosial. Karena setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan yang lebih dahsyat. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika itu Utsman bin Affan berziarah kubur, kemudian beliau menangis. Lalu para sahabatnya berkata, tadhkurul jannata wan nar la tabki wa tabki min hadha. Engkau wahai Utsman mengingat tentang surga dan neraka, tidak menangis, tetapi kenapa menangis melihat kuburan? Kemudian Utsman bin Affan berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kuburan adalah tempat singgah dari tempat-tempat singgah pertama dari kehidupan akhirat. Man naja minhu fama ba'dahu aisar min. Yang selamat di alam barzah, alam akhirat pertama, maka dia pasti akan selamat untuk kehidupan setelahnya. Wa man lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu min. Yang tidak selamat di alam kubur, alam barzah, maka kehidupan setelahnya tambah sulit. Nah, yang seperti ini membuat kita akhirnya semangat untuk beribadah, segera bertaubat, puas dengan pemberian Allah, dan semangat untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana perkataan seorang ulama abad ke-5 Hijriah yang bernama Abu Ali Ad-Daqqaq. Beliau berkata, man aktsara dzikral maut ukrima bi thalath. Yang banyak mengingat kematian akan dimuliakan dengan 3 hal. Yang pertama, ta'jilut taubah, segera bertaubat. Yang sedang kecanduan maksiat, banyak sekali yang bertaubat apabila diingatkan tentang kematian. Yang kedua, qana'atul qalb, puas kalbu atas pemberian Allah Subhanahu wa taala, terutama
yang sudah berumur. Kemarin saya ngisi dengan kitab yang sama karena kajian Kamis, kajian tematik, saya keliling. Mereka mengambil tema dengan tema Babu Izdiyadi Al-Khair fi Awakhil Umur. Bab tentang menambah kebaikan di akhir umur. Akhir umur yang dimaksud kalau sudah berumur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Allah tidak kasih uzur kalau sudah berumur 60 tahun masih sibuk maksiat. 60 tahun masih sibuk dengan nonton hal yang diharamkan. 60 tahun masih sibuk dengan hal-hal yang tidak manfaat. 60 tahun sudah mempersiapkan untuk kehidupannya setelah kematiannya. Nunggu saja. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang kadang-kadang kalau sudah umur 60 tahun atau pas waktu umur pensiun 56, 58 gitu. Ya, ada sebagian orang yang bukannya malah kalau mungkin masih umur produktif dia bekerja. Tapi kemudian kalau dia pensiun malah tambah sibuk nyari freelance lain, buka sana, buka sini. Ya, semestinya kalau sudah umur 40 tahun, umur 50 tahun yang mungkin dulunya tidak tahu karpet Masjid Al-Fursan, maka sekarang banyak ke masjid, banyak duduk-duduk di masjid. Saya pernah ke sebuah masjid di Sumatera, seluruh DKM-nya semuanya pensiunan. Semuanya umurnya 60. Kemudian mereka bilang, Ustadz, kami ini adalah laki-laki yang tidak diharapkan lagi di rumah. Jadi kami sering di masjid. Subhanallah, masjidnya jadi bersih, wangi. Itu mushafnya pakai plastik. Kemudian samping-sampingnya ada besi. Mereka semua yang ngerjain. Sibuk dengan amal ibadah di akhir umur. Terutama ini yang selevel dengan saya 40-an nih, mau menuju 50, 60 sadar dirilah, sudah. Ya. Grup-grup WhatsApp yang tidak manfaat, yang di dalamnya cuma membicarakan janda poligami, keluar aja ente. Enggak manfaat. Enggak dapat ilmu, enggak dapat takwa, cuma gitu-gitu doang. Saya dulu admin grup WhatsApp seluruh pendakwah. Saya salah satu admin. Saya salah satu yang bikin grup itu. Setiap kali bangun tidur lihat berita dakwah sana, apa sana, berita sana. Tapi cuma di WhatsApp aja, nggak ada gerakan. Ya, tinggalkan itu. Sudahlah. Bahkan grup WhatsApp di para ustadz juga saya keluar itu. Sepertinya memang seperti itu. Kalau sudah umur mau menuju 50 ini, seperti ingin menyendiri, ngurus santri, istri sebagai besti, kemana-mana berdua. Iya betul. Dan saya pesan nih kepada adik-adik kelas saya, umur 40, 30, 20, jangan sampai terlambat jadikan istrimu bestimu. Itu nikmat paling indah di dunia. Mana-mana berdua, ngopi berdua, jalan berdua, ngobrolin anak dan seterusnya. Daripada ngobrolin janda nggak jadi-jadi juga. Baik. Kemudian penulis membawakan dalil yang pertama adalah surat Al-Imran ayat 185. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan di dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya. Sebelum saya masuk ke dalam tema tadi, kenapa saya bercerita yang tadi ya? Artinya gini, semua akan diakhiri dengan kematian. Maka siapkan itu.
Dan setelah kematian dia cuma berpisah ruh dengan jasadnya. Tapi setelah itu bukan habis. Kita tidak seperti orang-orang dahriyah yang beranggapan bahwa ma yuhlikuna illa dar, tidak ada yang membinasakan kita kecuali masa. Mereka tidak percaya adanya hari kebangkitan, adanya hisab, adanya alam barzah, enggak percaya. Sedangkan kita beda, kita percaya setelah kematian berpisahnya ruh dari jasad, maka ada permintaan pertanggungjawaban pada saat itu. Ya, maka gunakan waktunya sebaik-baiknya. Taib. Di dalam ayat ini Ali Imran ayat 185, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan secara umum seluruh makhluk pasti akan mati. Seluruh makhluk yang bernyawa pasti akan mati. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tidak mati. Jin, manusia pasti mati. Para malaikat mati. Hamalatul arsy, malaikat pembawa arsy mati. Kalau seandainya malaikat pembawa arsy saja mati, apalagi yang lainnya, yang jumlahnya 8. Ya. Kemudian hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang maha hidup, tidak pernah mati. Al-awwal laisa ba'dahu syai' wal akhir laisa qablahu syai' wal akhir laisa ba'dahu syai'. Dialah Allah yang maha pertama, tidak ada awalan sebelumnya, dan maha terakhir, tidak ada setelahnya sesuatu apapun. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini sebenarnya adalah ayat ancaman bagi seluruh manusia. Kita ini terancam sebenarnya. Kapan saja kematian bisa datang, dan yang ironinya kita tidak tahu kapan itu waktunya. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa kita ini akan bisa keluar dari Masjid Al-Fursan dalam keadaan selamat. Tidak ada yang bisa. Ya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tidak ada seorang pun yang tersisa di atas muka bumi ini. Sampai subhanallah, sampai kematian pun mati. Semuanya akan mati. Semuanya akan mati. Kalau sudah masanya datang, maka semuanya akan mati. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah mati, Allah mendirikan kiamat. Dan kalau sudah datang kiamat, maka Allah memberikan pahala atas amalan-amalan, yang besarnya atau yang kecilnya, yang nampaknya ataupun yang batinnya, yang sedikitnya ataupun yang banyaknya, semuanya Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan atasnya. Yang merupakan amal saleh diganjar dengan pahala, dibalas dengan pahala. Yang beramal taleh, amal buruk, maka diganjar dengan dosa dan siksa. Allah tidak akan menzalimi seorang pun waktu hisab, walau seberat zarrah. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu setelah itu Allah berfirman, innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya kalian akan diberikan balasan kalian secara sempurna pada hari kiamat. Ya. Setelah mati ada hisab, kemudian diberikan balasan secara sempurna hanya pada hari kiamat. Tidak ada kesempurnaan kecuali di hari kiamat. Baik itu ganjaran pahala atau siksa. Tidak ada kesempurnaan kecuali di hari kiamat. Kemudian Allah berfirman, maka siapa saja yang dijauhkan dari api neraka, diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, dialah orang-orang yang paling beruntung. Keberuntungan hakiki adalah masuk surga jauh dari api neraka. Apapun antum mendapatkan keberuntungan di dunia, apa saja keberuntungan di dunia, nikmat apa saja yang antum dapatkan, itu bukan keberuntungan hakiki. Buktinya apa? Setelah mati ditinggal, yang dibawa cuma 2 kain kafan. Makanya perkataan Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, beliau berkata, sayandamul insanu amma qarib
seseorang manusia akan menyesal sebentar lagi. Hina intaqala minad dari dunya ila daril akhirah. Ketika dia berpindah dari kehidupan dunia ke kehidupan akhirat. Kemudian beliau mengatakan, kenapa menyesal? Fawajada anna al-mal alladhi at'aba nafsahu min ajli la yahmiluhu ma'ahu syai'. Ternyata harta yang dia usahakan, gigih sekali nyari harta, ternyata ketika dia berpindah dari alam dunia ke alam akhirat, dia tidak bawa kecuali cuma 2 kain kafannya. Makanya itu bukan sukses hakiki. Sukses hakiki adalah ketika seseorang masuk surga jauh dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kalau kita sudah pahami hal tersebut, maka Allah mengingatkan, hati-hati dengan al-mulhiyat wal mughriyat fid dunya, hal-hal yang melalaikan dari dunia, sehingga lalai perintah, hal-hal yang menipu di dunia sehingga melancang melanggar larangan. Allah ingatkan setelah itu. Allah tutup ayatnya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali mata' ghurur. Ghurur sesuatu yang menipu, perhiasan yang menipu. Ya, dan di sini Allah Subhanahu wa ta'ala meremehkan dunia. Ya, tidaklah kehidupan dunia melainkan perhiasan yang menipu. Artinya apa? Dunia itu hanya perhiasan yang menipu saja. Isi dunia itu hanya perhiasan yang menipu saja. Kenapa? Karena dia setelah dimiliki akan ditinggal. Satu. Yang kedua, dunia setelah dimiliki pasti akan ada rusaknya. Apa saja di dunia pasti ada rusaknya. Ya. Apa saja, pakaian manusia, sandang yang sandang manusia pasti ada rusaknya. Dari rumah, mobil, pakaian, alat transportasi, alat komunikasi, secanggih apapun pasti ada rusaknya. Itu hakikat dunia, maka jangan tertipu. Jadi setelah dimiliki akan ditinggal, menipu dia. Setelah dimiliki maka pasti ada rusaknya, menipu dia. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini semua ayat ini surah Ali Imran ayat 185 dalil agar kita banyak mengingat kematian. Taib. Apa faedah dari ayat ini? Yang pertama, faedah dari surat Ali Imran ayat 185. Sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, satu, bahwa setiap yang bernyawa pasti mati. Tidak bisa tidak. Ilmu kebal apapun yang dia miliki, wali manapun dia, derajatnya apapun, wali kutub, wali badal, wali santri, mati. Ya. Dan heran kalau seandainya ada orang kau minta kepada orang mati. Ya. Semuanya pasti mati. Yang kedua pelajarannya adalah, kalau itu baru koma ya, semua pasti mati, koma, maka persiapkanlah untuk menghadapi kematian. Persiapkan diri untuk menghadapi kematian. Dan terutama ada perkataan para Imam Az-Zahabi di antaranya, beliau mengatakan, innal insan yamutu ala ma 'asha alaih. Seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Maka carilah kebiasaan-kebiasaan baik. Seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Yang biasa baca Quran niscaya meninggal dalam keadaan baca Quran. Seperti yang terjadi pada diri Utsman bin Affan. Yang biasa baca Quran mati saat baca Quran. Ya, makanya saya katakan tadi yang berumur. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi wa ja'akumun nadhir." Belumkah kami berikan kepada kalian umur yang panjang yang kalian bisa mengingat umur tersebut?
Sudah, maksudnya kalau sudah berumur 40-an ke atas, tahu diri. Jangan terlalu banyak healing. Apalagi keluar negeri yang di sana cuma lihat aurat saja. Ya, jangan terlalu banyak. Saya pesan nih kepada yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ke Arab Saudi mudah. Visa di sana mudah. Beli rumah juga di sana mudah. Apa susahnya? Antum punya rumah di Jawa Timur, punya rumah di Jakarta, kenapa enggak beli rumah di Madinah? Berharap, bercita-cita agar mati di sana, dapat syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini untuk yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa susahnya begitu? Adapun yang rezekinya sedang ataupun ke bawah, maka cukuplah di Jati Asih ini. Maksud saya, ada orang-orang yang dia sudah tidak peduli lagi dengan perusahaannya. Semuanya sudah jalan. Cuma nengok sebentar, oh begitu. Nengok sebentar. Ya. Duitnya sudah dia nggak bisa hitung. Untuk apa dia? Nggak dia bawa juga. Dan banyak sekarang orang-orang seperti itu, banyak. Ya. Dulu agak sulit kita membeli apartemen, beli rumah di sana. Sekarang mudah, alhamdulillah. Bahkan berusaha pun di sana mudah. Dan harganya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang meninggal di Madinah, syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bisa begitu, Pak? Ketika kita memikirkan bahwa semua dari kita akan mati dan tidak akan pernah bawa apa-apa kecuali amal saleh kita. Ini faedah pertama. Faedah yang kedua dari ayat ini, para ikhwan yang dirahmati Allah, sebagaimana sudah saya sebutkan, tidak ada kesempurnaan kecuali di akhirat. Baik kesempurnaan nikmat atau kesempurnaan siksa penderitaan. Kalau kesempurnaan nikmat hanya ada di akhirat, maka yang diberi nikmat-nikmat di dunia jangan pernah sombong, ujub, angkuh, flexing. Karena semua nikmatmu ada apa-apanya dibandingkan nikmat surga. Enggak ada. Perempuan misalkan, tidak ada yang lebih cantik daripada perempuan di surga. Jangankan wajahnya, bentuk tubuhnya, bandonya saja Rasulullah SAW mengatakan, wala nasifuha fil jannah khairum minad dunya wa fiha. Bandonya penghuni surga perempuan itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau nongol sedikit dari tubuh perempuan, la adha'at di dunya wa fiha. Nongol sedikit dari tubuh perempuan di dunia, di surga, maka akan menerangi seluruh dunia dan seisinya, dan diisi dengan bau yang sangat wangi. Subhanallah. Tidak ada kesempurnaan di dunia, maka jangan terlalu mendewakan dunia kita ini. Ya, jalan dengan angkuh, ya. Kemudian, nah ini contoh ya. Ini saya tidak mencela, tetapi ingin nasihat. Sedikit usahanya naik, langsung mulai bikin video, asalnya cuma satu biji, kemudian menjadi banyak. Dikirimnya karena banyak yang mesan, kemudian bertumpuk-tumpuk, kemudian kan banyak yang bikin video begitu. Ya akhi, sebagaimana Allah sangat mudah memberi itu kepada engkau, Allah juga sangat mudah mencabutnya seketika itu dari engkau. Ya, kan Ustadz itu mau ingin bersyukur, Ustadz enggak usah. Mata-mata banyak yang hasad terhadap engkau. Ya. Apalagi tidak ada kesempurnaan di dunia. Kemudian yang kedua, tidak ada penderitaan yang hakiki kecuali di akhirat. Di dunia tidak ada. Ini membuat kita lebih sabar. Ya, tidak ada penderitaan hakiki kecuali akhirat. Kesempurnaan penderitaan, siksa hanya di akhirat. Adapun kemiskinan di dunia, penyakit di dunia, sementara, habis itu selesai. Untuk apa kemudian kita berkeluh kesah? Kemudian pelajaran selanjutnya dari hadis ini atau ayat ini yang kita ambil, bagian sudah kita sebutkan tadi, bahwa
kesuksesan hakiki adalah saat masuk surga jauh dari api neraka. Itu sukses hakiki. Antum punya anak sukses dianggap oleh manusia. Ada sebagian ibu-ibu nelpon temannya, "Assalamualaikum Bu, alhamdulillah anak saya sekarang sudah jadi wong." Manusia. Berarti sebelumnya belum jadi manusia. Belum jadi manusia. Kenapa? Karena anaknya lulus SNPB atau anaknya lulus kuliah, diterima kerja, promosi jabatan atau apapun. Maka para ikhwah boleh bergembira, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi itu semua bukan kesuksesan hakiki. Imam Ahmad pernah ditanya, "Ya Imam, matar raha?" Wahai Imam, kapan seseorang benar-benar istirahat? Istirahat dengan makna yang benar istirahat. Kan ada sebagian orang kalau sudah dia karena kebanyakan rezeki, ya, dia mau santai. Ada yang masuk ke dalam lautan. Ada yang naik ke atas gunung. Ya, ada yang macam-macam ke ujung pantai, ya, hanya untuk mencari satu kata, bahagia. Tetapi tetap saja kebahagiaannya tidak sempurna. Ya, dalam lautan ada batasannya. Ke atas gunung capek, letih, itu pun nyawa joki dia ke atas. Ada batasannya. Orang antum lihat media sosial, orang sepertinya indah ya, ke mana gitu, melihat apa, naik ke gedung yang paling tinggi apa. Saya sudah melihat, nah itu gitu aja. Gitu-gitu saja. Enggak ada kesempurnaan para ikhwan. Sempurna hakiki adalah di surga. Saat Imam Ahmad ditanya, kapan orang istirahat dengan sebenar-benar istirahat? Kata beliau, "Inda awwali qadamin tada'uhu fil jannah." Saat telapak kakimu pertama masuk ke dalam surga, itulah kamu benar-benar istirahat. Sebelumnya gak akan pernah bisa tenang, nyaman. Ya, ini harus dimasukkan dalam qalbu kita dan harus jadi keyakinan kita. Karena dengan yang seperti inilah kita akhirnya semangat beribadah, ada semacam tujuan hidup. Antum melihat di media sosial orang-orang kayak yang katanya di negeri-negeri maju, teknologi maju, tetapi saya pernah ke sebuah negeri yang mereka gajian setiap Jumat. Itu kalau sudah gajian setiap Jumat, maka Jumat malam mereka kelabing malam, mabok dan seterusnya. Masih senang-senang tuh. Sabtu masih senang. Sabtu malam masih kelabing malam, hari Ahad pagi sudah cemberut. Habis duit. Ya, besok kerja Senin. Kerja lagi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, baru Jumat lagi. Orang beriman enggak begitu pikirannya. Yang ada dalam benaknya adalah saya bekerja ini untuk bisa hidup agar bisa mengabdi kepada Allah, agar kemudian mendapatkan kesuksesan hakiki, masuk surga jauh dari nerakanya Allah SWT. Tanamkan itu Pak kepada anak-anak kita, karena anak-anak kita ini terdidik dengan media sosial, terutama generasi alfa yang dia lahir di tahun 2020-an, generasi alfa. Mereka sangat media sosial sekali. Makanya kalau ditanya calon santri, ditanya, "Nak, cita-citamu apa?" YouTuber. Duniawi sekali. Ya. Taib, para ikhwah. Kemudian yang kedua, penulis membawakan dari surat Luqman ayat 34. "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut." Yang artinya, dan jiwa tidak mengetahui apa yang akan dia perbuat besok hari.
dan jiwa tidak mengetahui di bumi mana dia akan mati. Maksud dari ayat ini adalah seseorang tidak mengetahui apa yang akan dia perbuat besok. Nasibnya besok itu tidak tahu dia. Baik besoknya di dunia atau besoknya di akhirat. Ya, ingat tuh. Seseorang tidak tahu apa nasibnya besok, baik besok di dunia atau nasib besok di akhirat. Demikian pula seseorang tidak mengetahui di manakah dia akan mati, di negerinya, di rumahnya, atau dimanapun. Dan ayat ini adalah ancaman bagi orang-orang yang menunda-nunda untuk beramal. Ini kalau ada orang yang diajak beramal saleh lalu dia tunda-tunda, entar aja Ustaz, besok. Saya pernah kerjakan di Arab Saudi sebagai penerjemah dan pendakwah. Tugas saya adalah mendakwahi tenaga kerja Indonesia di base camp mereka. Saya pernah ke base camp tenaga kerja pembangkit listrik tenaga laut. Ya. Itu orang Indonesia banyak. Saya datangin, kemudian koordinasi dengan pihak asrama, lalu kita kumpulkan. Macam-macam manusia kan yang hadir pada saat itu. Ada yang masih rokokan yang hadir, ada yang macam-macam. Kemudian saya ajak sholat, karena biasanya karena keasikan kerja lupa sholat. Ada yang jawab pada saat itu. Jawabnya begini, Ustadz, kami kesini untuk bekerja, nyari real, dolar. Masalah sholat nanti aja Ustadz kalau sudah pulang. Saya akan sholat. Maka saya jawab pada waktu itu, boleh Pak berpikiran begitu, tapi siapa yang menjamin Bapak akan hidup sampai nanti pulang ke Indonesia? Kalaupun Bapak bisa pulang ke Indonesia, siapa yang menjamin bahwa Bapak diberi petunjuk untuk bertobat bisa mengerjakan sholat? Kalaupun diberi petunjuk untuk bisa mengerjakan sholat, siapa yang menjamin bahwa sholat Bapak diterima atau tidak? Itu maksud ayat. Bahwa ayat ini adalah ancaman terhadap al-musawwifin, orang-orang yang sering menunda-nunda beramal. Dan Imam Al-Qayyim berkata, at-taswif ra'su amwalil mafalis, yang artinya menunda-nunda beramal adalah modal orang bangkrut. Modal orang bangkrut adalah menunda-nunda beramal. Coba perhatikan sekarang. Contoh kecil saja. Saya baru tadi malam ngobrol sama panitia di masjid habis kajian. Ada sensus Ustadz, bahwa orang Indonesia yang lancar baca Quran hanya sekian persen. Orang Indonesia, orang Muslim Indonesia yang lancar baca Quran hanya sekian persen. Maka saya jawab, itu hasil menunda-nunda Pak. Nantilah. Akhirnya sampai umur 30-40 nggak lancar baca Quran. Dan ingat Pak, yang saya maksud lancar, kalau ingin contohnya seperti Imam Sudais di Mekah. Nah itu lancar tuh. Yang baca 1 juz setengah jam dengan bacaan yang tartil, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Nah itu lancar baru. Jangan aku lancar kalau sebelum begitu. Yang masih wa ma tadri. Umur 40-50 saya nggak mencela ya. Cuma itulah fakta. Nah, bagaimana obatnya? Ini nih, ayat ini obatnya. Kita tidak tahu bagaimana nasib kita di besok hari. Maka gunakan waktunya sebaik-baiknya.
untuk lebih baik, terutama saya pesan sekali, terutama yang sudah berumur sempurna bagi manusia. Kapan umur sempurna itu, Pak? 40. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Hatta idza balagha asyuddah, sampai ketika dia sudah umur baligh, wa balagha arba'ina sanah, kemudian sampai kepada umur 40. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Banyak-banyak berdoa itu kalau sudah berumur 40. Banyak-banyak bertasbih, beristighfar kalau sudah berumur 40. Itu yang terjadi pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau menaklukkan kota Makkah tahun ke-8 Hijriah, umur beliau waktu itu 60. Diberikan amalan oleh Allah Subhanahu wa taala, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Semenjak itu Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap ruku, setiap sujud selalu bacanya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Apa rahasianya? Berarti kalau sudah umur 40 ke atas banyak-banyak istighfar, subhanallah, kurangi hal-hal yang tidak bermanfaat, karena sebentar lagi. Karena kita tidak tahu nasib kita besok di dunia atau besok di akhirat. Maka sekali lagi pelajaran yang menarik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ayat ini surat Luqman ayat 34 obat untuk orang-orang yang sering menunda-nunda beramal saleh. Seperti yang saya contohkan tadi, ya, baca Quran. Ada orang beralasan begini, Ustaz, saya sepertinya tidak salah kalau saya tidak baca Quran, tidak lancar baca Quran. Oh, kenapa? Karena saya itu punya guru dari nomor 1 sampai guru nomor 9, guru Iqra, semuanya apa? Nyerah. Semuanya nyerah. Apalagi guru yang ke-9, Ustaz. Dia bilang, ente kayaknya takdirnya nggak bisa baca Quran deh. Enggak, jangan seperti itu para ikhwan. Ya. Berusahalah. Apalagi begini. Ada riwayat ketika Ali bin Abi Thalib ditanya, apa makhluk yang paling kuat? Maka beliau menjawab, gunung. Karena dia pasak bumi. Apa yang kita lihat dari gunung yang tinggi seperti Gunung Rinjani paling tinggi itu hanya 30% dari tubuhnya. 70% tubuhnya di dalam tanah. Pasak bumi. Kuat sekali. Tetapi gunung bisa dipahat dengan besi. Berarti makhluk yang paling kuat adalah besi. Besi bisa meleleh dengan api. Berarti makhluk yang paling kuat adalah api. Api bisa dipadamkan dengan air. Makhluk yang paling kuat adalah air. Air bisa dihilangkan dengan angin karena dia menguap. Maka angin makhluk yang paling kuat, makanya dia bisa mendatangkan hujan. Dia bisa mendatangkan guntur, petir. Dan angin, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa dikalahkan dengan satu makhluk Allah. Apa itu? Rasa gelisah. Itu makhluk Allah yang paling kuat. Sekaya apapun orang, kalau sudah hatinya gelisah, semua kekayaan tidak ada manfaat. Rasa gelisah tersebut hanya bisa diobati dengan berzikir kepada Allah. Zikir paling utama adalah membaca Al-Quran. Maka rugi orang kalau seandainya tidak bisa baca Quran. Rugi orang kalau seandainya tidak bisa baca Al-Quran. Taib. Ayat yang ketiga. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhir. Sebelumnya kita ambil pelajaran dari ayat ini, yaitu ayat ini menunjukkan bahwa seorang manusia harus berhati-hati
kemanapun dia pergi, karena dia tidak tahu apa nasib dia, di mana dia akan mati. Maka berhati-hatilah kalau dia pergi, melangkahkan kakinya. Ini kalau seandainya saya pergi ke sana, kira-kira saya mati di mana nih? Ya, hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallah, sesungguhnya Allah, idza arada qabda ruha 'abdin bi ardin, ja'ala lahu fiha hajah." Jika Allah menginginkan untuk mencabut nyawa seorang hamba di sebuah tempat, Allah akan menjadikan hamba ini punya hajat di sini. Seperti sekarang, saya punya hajat untuk isi kajian di Al-Fursan Jati Asih. Maka selalu ada dalam pikiran saya, jangan-jangan mati di sana nih. Ya. Baik kalau seandainya yang dituju tempat-tempat yang mulia, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kota Madinah, kota Mekah, jangan-jangan mati di sana, alhamdulillah. Kalau seandainya tempat-tempat yang maksiat, maka hati-hati. Jangan sampai seasal-asalnya sudah mempelajari ini, seasalnya berjalan. Apalagi kadang-kadang ada orang yang tidak ada tujuan jalannya. Buang-buang waktu. Ternyata matinya di sana. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran dari ayat ini. Pelajaran yang kedua dari ayat ini adalah, sebagaimana sudah kita sebutkan, ayat ini adalah obat untuk orang yang menunda-nunda beramal. Jangan-jangan ketika kita menunda-nunda, maka saat itulah mati kita. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok hari dan tidak tahu apa di mana kita akan meninggal. Nah, ayat yang ketiga, surah An-Nahl ayat 61 afwan. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar bahwa kematian tepat pada waktunya. Allah memberikan kabar kematian tepat pada waktunya. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Kalau sudah datang waktunya baru dia mati. Nah, pelajarannya apa? Ini menarik pelajarannya. Di dalam ayat ini terdapat rahmat, kasih sayang Allah, terutama bagi yang bermaksiat. Misalkan begini, di sini dia bermaksiat, ajalnya di sini, maka dia tidak akan pernah mati semaksiat apapun dia sebelum sampai sini. Ini sisa ini dia bisa gunakan untuk bertobat kepada Allah. Disitulah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat ini merupakan rahmat Allah untuk orang-orang yang sering melakukan dosa agar masih punya kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau seandainya ada orang maksiat langsung mati. Ada orang maksiat langsung mati. Entah itu kesyirikan, membunuh, berzina, mencuri, ketika bermaksiat langsung mati. Maka Allah tidak. Allah punya rahmat yang luas. Rahmat Allah mendahului kemurkaannya. Allah menetapkan kematian hamba tersebut di sini. Ketika dia berbuat maksiat di sini, maka dia masih punya kesempatan untuk apa? Bertobat kepada Allah. Dan memikirkan yang seperti ini, Pak, rahmat Allah Subhanahu wa taala ini membuat sering kita terenyuh. Allah itu rahim, luar biasa rahimnya. Rahim banget. Sangat penyayang Allah Subhanahu wa taala. Saya beri contoh ya. Ini terutama urusan rezeki ini, bapak-bapak ada di hadapan saya, biasanya pusing kalau sudah urusan rezeki. Ya. Perhatikan. Coba antum bisa hitung enggak berapa jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Muhammad SAW? Berapa tahun? Pernah dengar atau pernah baca? Kira-kira sekitar 150.000 tahun atau sekitar 200.000 tahun. Kira-kira itu. Coba perhatikan. Yang masih takut tentang rezeki, selama itu rezeki Allah tidak habis.
Selama itu rezeki Allah tidak habis. Dan satu lagi, sebelum manusia diciptakan, bukankah ada jin, ada binatang, ada malaikat? Bukankah Allah semua yang mengurus itu mereka? Kita ini hidup di akhir zaman, maka rezeki Allah tidak pernah habis. Tugas kita cuma satu untuk urusan rezeki, mencari yang halal. Itu saja. Apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan tidak akan pernah berubah. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajaran dari ayat ini, salah satu hikmah dari ayat ini, surah An-Nahl ayat 61 adalah seseorang bisa bertaubat kepada Allah, dan itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ajalnya menjemput yang sudah ditentukan oleh Allah, tidak akan pernah dia mati. Masih ada kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya ambil dari ayat-ayat Al-Qur'an ya. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkibayhi, dalam riwayat yang bimangkibayya, faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa wa khudh min sihhatika li maradik wa min hayatika li mautik. Rawahul Bukhari. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau bercerita, Rasul sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku, begini berarti. Memegang kedua pundak. Kemudian atau begini, beliau gandeng. Dan ini termasuk tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadilah engkau di dunia seakan-akan engkau orang asing, gharib, au abiru sabil, atau pengembara. Asing, Pak, saya asing di Jati Asih dan pengembara, dan harus pulang nanti ke Banjarmasin. Kita asing di dunia dan harus pulang ke tempat alamat asli kita, itu kehidupan akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dari hadis. Yang menarik adalah penafsiran hadis ini dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ahli fikih. Beliau berkata, ketika mendengar hadis ini, kata beliau, jika masuk waktu sore jangan tunggu waktu pagi, jika masuk waktu pagi jangan tunggu waktu sore. Ambillah dari sehatmu sebelum sakitmu, ambillah dari hidupmu sebelum meninggalmu. Apa maksudnya? Ketika Rasulullah SAW mengatakan jadilah engkau di dunia sebagai orang asing ataupun pengembara, maka jangan tunda-tunda waktu beramal, karena engkau harus melanjutkan perjalananmu. Itu maksudnya. Jadilah di dunia orang asing ataupun pengembara, maksudnya jangan tunda-tunda waktu untuk beramal, karena engkau harus melanjutkan perjalananmu. Di dunia cuma sementara. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, mali walid dunya, ada apa hubunganku dengan dunia? Ana kadza rakibin astadhillu tahta syajarah astarihu wa aqum aruhu wa aqum. Apa hubunganku dengan dunia? Aku hanya sebatas pengembara, bernaung di bawah sebuah pohon, kemudian melanjutkan perjalanan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memikirkan yang seperti ini membuat orang tidak bakhil, Pak. Betul. Coba pikirkan saja. Kapan kita cuma sementara. Apalagi terhadap karib, kerabat, orang tua, istri, anak, ya. Sama istri jangan hitung-hitungan, Pak. Istri misalkan beli mangkok. Kan kemarin udah beli. Mana yang kemarin? Mau yang lain. Beli aja. Gara-gara mangkok ribut, subhanallah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi maksud saya, kalau sudah memikirkan ini sementara, maka dia tidak akan terlalu memikirkan
panjang untuk kehidupan di sini karena sementara. Dan sementaranya itu tidak lama. Bahkan kita tidak tahu kapan sementaranya. Bisa besok. Bisa 1 jam ke depan. Bisa 5 menit ke depan. Bisa 1 detik ke depan. Mungkin tidak. Kuasa enggak Allah SWT? Sangat kuasa. Kita Pak, kalau sedang menziarahi nenek kakek kita yang hanya bisa berbaring karena sudah tua, sangat tua, apa di dalam benak kita dalamnya? Waduh, nih kakek paling sebentar lagi. Oh gitu. Padahal ya, ternyata dia mati duluan sebelum kakeknya. Ya subhanallah. Ada perkataan yang disebutkan oleh Fadilat Syekh Abdul Razak bin Muhsin, seorang guru besar akidah di Masjid Nabawi. Beliau berkata begini, Al-maut la yufarriqu baina saghirin wa kabir. Kematian tidak membedakan antara anak kecil dengan orang tua. Wa sahihin wa marid, antara orang sehat dengan orang sakit. Yadkhulul mautu ilal bait, kematian masuk ke dalam sebuah rumah. Fawajada man kana musinnan wa akhara maridan. Di dalam rumah dia dapati si mati ini, dia dapati ada orang tua, ada orang sakit. Wa huwa ya'ti ila man kana syabban sahihan. Ternyata dia datang kepada yang masih sehat, masih muda. Seorang dokter berkata kepada pasiennya, besok sore kita operasi ya Pak, siapkan mental. Ternyata besok pagi sebelum sore dokternya meninggal sebelum pasiennya. Jadilah orang yang asing di dunia. Jangan nunda-nunda Pak, jangan nunda-nunda. Apabila ada kesempatan maka kerjakan, jangan ditunda-tunda. Ya. Baik. Kemudian, nah ini menarik nih, hadis yang terakhir karena sudah 5 menit lagi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ma haqqu mri'in muslim lahu syai'un yusifi yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun 'indahu muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, tidaklah hak seorang muslim dia memiliki sesuatu untuk mewasiatkan di dalamnya. Dia tinggal di tempat tersebut 2 malam, melainkan wasiatnya sudah tertulis di sisinya. Artinya seperti saya sekarang 3 malam 4 hari di Jakarta, semestinya saya sudah harus tulis wasiat. Tidaklah seseorang tinggal di sebuah tempat 2 malam kecuali melainkan wasiatnya sudah tertulis. Ini adalah kesunahan bagi seseorang, terutama yang banyak tanggungan, yang banyak harta. Jangan sampai setelah kamu meninggal maka keluarga, anak, istri bertengkar, adik, kakak bertengkar dan seterusnya. Jangan sampai menjadi bumerang bagi keluarganya. Tulis wasiat, ya. Kemudian perhatikan ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abdullah bin Mas'ud bercerita, khattan Nabi sallallahu alaihi wasallam khattan murabba. Rasul sallallahu alaihi wasallam membuat garis persegi panjang, kotak persegi panjang. Wa khatta khattan fil wasti kharijan min. Kemudian beliau garis dari tengah persegi panjang tadi, garis lurus keluar. Wa khatta khututan sigharan ila hadha alladhi fil wasat min janibihi alladhi fil wasat. Kemudian yang ada di dalam garis, yang ada dalam persegi panjang tadi digaris lagi pendek-pendek. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW bersabda, hadzal insan, inilah gambaran manusia. Persegi panjang yang menutupi dia tadi, itulah ajalnya. Adapun garis yang keluar tadi, itulah angan-angannya.
Adapun garis-garis pendek tadi, itulah hal-hal yang menimpanya saat hidup di dunia. Ada sakit, ada sehat, ada dapat nikmat, ada dapat musibah, ada dapat kekurangan harta, ada orang yang dicintai diwafatkan, dan seterusnya. Itu sesungguhnya itulah yang akan dia dapatkan di dunia. Nah, gambarnya seperti ini ya Pak. Nah. Ya, ini gambar, ini adalah apa? Ajal manusia. Bisa dia dari sini ajalnya, bisa dari sana, bisa dari sini. Sedangkan garis adalah apa? Angan-angannya, cita-citanya terlalu tinggi kadang-kadang. Tahun sekian saya, tahun sekian begini, tahun sekian begini. Garis-garis kecil apa? Hal-hal yang dia dapati saat hidup dia di dunia. Sakit, sehat, senang, sedih, gembira, ya, dan seterusnya. Maka apa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah, ini perhatikan. Dunia dipenuhi dengan sesuatu yang menyulitkan. Ad-dunya mansubatun 'alal karar. Hidup di dunia itu pasti sulit. Sekaya apapun pasti sulit. Minimal Pak, mohon maaf ya, ini contoh saya minimalnya. Minimal ngeden sulit. Apalagi kalau lagi kajian. Kan dihentikan gak enak gitu. Gak nyaman jamaahnya, banyak-banyaknya. Itu minimal. Sering sekali kalau sudah urusan dunia ada yang rusak, maka saya pribadi Pak, dasar inilah dunia. Sebagus apapun antum beli sebuah barang yang disandang pasti rusak. Dan itu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal iman la yakhlaq kama la yakhlaqus thawb. Iman itu bisa rusak sebagaimana rusaknya pakaian. Pasti yang disandang pasti rusak, tidak akan pernah ada yang kekal. Original apapun pasti rusak. Habis waktu kita ada. Baik, saya lanjutkan sedikit para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat gambar tadi, apa yang ada dalam benak kita, yaitu menyegerakan bertobat. Karena kita tidak tahu kapan, dari arah mana kematian itu datang. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Dan sekali lagi, poin yang paling penting tadi kita sampaikan bahwa siapa yang banyak mengingat kematian akan diberikan kemuliaan dengan 3 hal. Segera bertaubat. Yang kedua apa? Puas hati. Yang ketiga apa? Semangat untuk beribadah. Banyak-banyak mengingat kematian, apalagi kalau sedang futur, kalau terlalu mendewakan dunia, kalau sedih terhadap hilangnya dunia, dan seterusnya. Agar kita benar-benar maksimal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan. Jazakumullahu khairan kepada pengurus masjid, jamaah masjid Al-Furqan Jati Asih. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.